Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang mutamasilain dan mutajanisain. Dan di video ini insya Allah kita akan membahas jenis yang ketiga dari pertemuan antar dua huruf, yaitu yang disebut dengan mutaqaribain. Mutaqaribain diambil dari kata taqarub yang artinya saling berdekatan. Adapun yang dimaksud dalam kajian ilmu tajwid ya hampir mirip maknanya seperti makna secara bahasa saling berdekatan. Maksudnya adalah dua huruf yang makhrajnya saling berdekatan kemudian bertemu dalam kalimat. Ya. Makhrajnya berdekatan dan sifat-sifatnya juga terdapat kemiripan. Ya, contohnya apa? Huruf qaf dengan huruf kaf. Ya, huruf lam dengan huruf ro. Huruf ta dengan huruf sa. Ya, ini adalah huruf-huruf yang makhrajnya berdekatan. Apa yang terjadi ketika dua huruf ini bertemu dalam kalimat? Jawabnya, terkadang diidgham, terkadang tidak. Karena dalam hal ini juga para ulama berselisih pendapat. Ya. Para ulama membaginya menjadi dua pembahasan, yaitu yang disepakati idghamnya dan yang diperselisihkan idghamnya. Oke, kita bahas dari poin yang pertama, yaitu maudhi' ittifaq, yaitu yang disepakati idghamnya. Artinya para ulama sepakat ini diidgham. Ya. Yang pertama yaitu huruf lam yang bertemu dengan huruf ro. Makhrajnya berdekatan, lam dengan huruf ro. Ulama sepakat lam dan ro kalau bertemu, lamnya sukun, ro-nya berharokat, idgham. Ya, contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi. Tidak dibaca waqul rabbi tapi waqur rabbi. Lam bertemu dengan huruf ra. Dileburkan. Ya. Nah, bahkan pendapat ini disebut oleh Al-Imam Sibawayh sebagai idgham wajib dalam mutaqaribain. Ya, kenapa? Karena dua huruf ini sangat dekat makhrajnya dan sifat-sifatnya hampir sama. Kemudian yang kedua, ya, yang disepakati oleh para ulama bahwa ini harus diidghamkan, yaitu huruf qaf yang bertemu dengan huruf kaf. Contohnya pada surah Al-Mursalat, alam nakhluqkum. Ya, huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf yang berharokat, di mana dua huruf ini makhrajnya sangat berdekatan. Ya, sepakat para ulama bahwa qaf diidghamkan ke kaf, alam nakhluqkum. Hanya saja para ulama berselisih pendapat idgham yang dipakai idgham apa? Apakah idgham kamil ataukah idgham naqis? Ya, sebagian ulama mengatakan idghamnya kamil, yakni dibaca huruf kaf sempurna, alam nakhluqkum, tidak ada sisa suara huruf qafnya sama sekali. Itu disebut dengan idgham kamil. Ada juga yang mengatakan idghamnya naqis. Ya, di mana ada sisa suara isti'la pada huruf qaf, alam nakhluq, tebal, alam nakhluqkum. Hanya saja tidak diqalqalah. Ya, kalau diqalqalah ya berarti izhar jadinya, bukan diidgham. Ya, jadi para ulama sepakat ini diidghamkan, tapi seperti apa idghamnya, apakah kamil atau naqis, para ulama berbeda pendapat. Ya. Adapun dalam riwayat Hafs, bacaan yang dipakai adalah idgham kamil. Alam nakhluqkum, langsung dibaca dengan huruf kaf. Ya, karena kalau kita perhatikan di mushaf, huruf kafnya ada tasydidnya tuh teman-teman. Ya, jadi huruf qafnya tidak dibaca. Bahkan isti'la pada huruf qafnya juga tidak dibaca. Ya. Kemudian poin ketiga yang juga disepakati mesti dibaca idgham, ya, oleh para ulama adalah pada lam syamsiyah. Ya. Lam syamsiyah ini juga termasuk contoh idgham mutaqaribain. Ya. Ar-Rahman misalnya, di situ ada huruf lam,
ada huruf ro, tidak dibaca al-Rahman tapi ar-Rahman. Ya, huruf lam syamsiyah ini dileburkan ke salah satu dari 13 huruf tertentu. Ya, dan pembahasan ini muncul di bab khusus tersendiri yaitu tentang lam syamsiyah. Ya, kemudian poin yang keempat yang juga disepakati oleh para ulama adalah pada hukum nun sukun dan tanwin. Ya, kasus ini juga merupakan bagian dari idgham mutaqaribain. Dan ini akan dijelaskan nanti di bab nun sakinah dan tanwin. Berikutnya bagian yang kedua yaitu yang diperselisihkan oleh para ulama atau yang disebut dengan maudhi'u ikhtilaf. Ya, poin yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ini bagian yang cukup menarik teman-teman, ya. Ada beberapa tempat, ya. Ada beberapa tempat yang tidak semua qurra sepakat apakah ini dibaca idgham atau idhar. Ya, contohnya apa? Huruf dal yang masuk ke huruf dhad. Ya. Sebagian qurra membacanya dengan idgham. Ya, contoh pada lafaz faqad dhalla, ada yang membacanya faqad dhalla. Dalnya diidghamkan ke huruf dhad karena makhrajnya berdekatan. Ya. Tapi dalam riwayat Hafs, jalur manapun dibaca dengan idhar, faqad dhalla. Ya, jadi tetap dibaca jelas. Ya, di sini letak khilafnya para ulama. Kemudian contoh yang kedua adalah huruf ta yang masuk ke huruf sa. Ya, huruf ta yang masuk ke huruf sa. Contohnya pada lafaz kadzabat samud. Ya, sebagian qurra membacanya dengan idgham, kadzabas samud. Tapi dalam riwayat Hafs, ya, yang dibaca adalah dengan cara idhar. Ya, kadzabat samud, tidak diidgham. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, mutaqaribain berarti dua huruf yang makhrajnya berdekatan dan sifatnya mirip. Ya. Kemudian apakah dia diidghamkan? Ya. Kadang terjadi idgham, kadang tidak, seperti tadi dijelaskan. Kemudian yang disepakati idghamnya, ya, itu adalah huruf lam yang masuk ke huruf ro, huruf qaf yang masuk ke huruf kaf, kemudian hukum lam syamsiyah dan juga hukum nun sukun dan tanwin. Dan yang diperselisihkan oleh para ulama adalah dal yang masuk ke huruf dhad, kemudian huruf ta yang masuk ke huruf sa. Untuk riwayat Hafs dan Asim semuanya dibaca idhar. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.